Ah, Action. Sudah lama kaum rebahan tidak membuat konten. Namun kejadian kemarin membuat kaum rebahan ingin kembali membuat konten. Kali ini mengenai Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin tanggal 15 Oktober 2024, Indonesia gagal mengalahkan Cina. Padahal sebelumnya euforia hype-nya yang terbangun seolah-olah kita sudah pasti akan meraih 3 poin melawan Cina ya. Jadi kaum rebahan ingin memberikan opini dari sudut pandang orang awam. Kaum rebahan bukan ahli data sepak bola atau yang lain-lainnya lah. Jadi opini ini adalah opini dari fans timnas, dari orang awam, dari perspektif yang berbeda. Kaum rebahan berpendapat atau beropini ya bahwa kekalahan dari Cina kemarin ada sisi positifnya. Apa itu? Timnas Indonesia kembali menjejak bumi, menjejak tanah, menyadari bahwa kita ini pertama kali meraih putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Nggak pernah timnas kita sebelumnya mencapai babak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harus disadari kembali, harus diingat kembali bahwa dari seluruh tim yang ada yang masuk ke kualifikasi putaran 3 Piala Dunia ini, ranking FIFA Indonesia ini yang paling bontot. Semuanya itu yang masuk ke kualifikasi 3 Piala Dunia ini, itu rankingnya semua itu di bawah 100. Lah Indonesia ini kan di atas 100. Jangan sampai kita nih berpuas diri terlalu cepat di awang-awang segala macam. Lebih baik buat kita memiliki mindset tuh ya underdog, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa timnas Indonesia ini memang yang terlemah di antara tim-tim yang lain. Karena itu kita harus bekerja keras dalam setiap pertandingan, bahwa musuh itu memang lebih kuat dari kita, sehingga kita harus memiliki effort 110% atau mungkin 200%. Jadi memiliki effort, memiliki semangat juang maksimal sepenuh-penuhnya, dan selalu menganggap bahwa timnas negara lain tuh lebih kuat, yang memang kenyataannya begitu di atas kertas. Jadi kita harus berjuang, jangan merasa cepat sekali berpuas diri, karena kaum rebahan merasakan seperti itu ya, terutama di mayoritas supporter kita merasa kita ini sudah hebat, sudah King Indo, udah kayak juara Piala Dunia aja. Yang yang kaum rebahan khawatirkan ini kan pasti hype itu sedikit banyak itu masuk ke pemain timnas kita ini, termasuk ke pelatih Sintayong ya, ke pelatih STY ya.
Jangan sampai hype berpuas diri itu juga mereka rasakan. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Kalau sudah berpuas diri, meremehkan musuh. Terlihat sekali sebenarnya seperti kemarin ya, STY itu memang STY ini kan strateginya ini kan unpredictable. Pemain yang diturunkan ini bisa berbeda-beda. Betul, itu di satu sisi memiliki keunggulan, musuh sulit sulit menebak strategi apa yang akan dimainkan. Namun sepanjang sejarah, tim-tim hebat itu selalu memiliki winning team, tim pemenang, tim juara. Bahkan slogan kental yang populer itu don't change the winning team. Jangan merubah tim juara. Dalam artian siapa pemain-pemain mana di posisi-posisi mana yang sudah memenangkan kejuaraan atau banyak memenangkan, jangan dirubah. Sebisanya jangan dirubah. Dalam artian baru dirubah kalau ada yang cedera atau ada yang tidak fit atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan terlalu sering gonta-ganti formasi. Jadi memang ada dua kubu, satu unpredictable, satu don't change the winning team. Namun lagi-lagi ya, karena secara umum tim-tim hebat, tim-tim besar yang konsisten itu menganut filosofi don't change the winning team. Jadi mungkin sudah saatnya buat STY untuk don't change the winning team. Dia harus punya tim yang betul-betul menjadi tim utama yang tidak berubah kecuali ada alasan yang fundamental, alasan strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mereka sering bermain bersama, don't change the winning team, benar musuh bisa menebak, paling tidak bisa menebak strategi yang kita mainkan. Namun di sisi lain, dengan kita sering bermain bersama, tim itu sering bermain dengan anggota yang sama, kekompakan mereka semakin mengerti, semakin kompak, semakin tahu maunya. Walaupun musuh tahu kalau kita juga semakin kuat, seharusnya ya kita tetap bisa menang kalau memang kita kuat. Dan itu yang selama ini terjadi di juara-juara Piala Dunia, di tim-tim hebat lainnya ya, macam Manchester United, Manchester City, Juventus, AC Milan, Barcelona, Real Madrid. Mereka tidak merubah gila-gilaan. Kalau timnya berhasil, Prancis, Belanda, pakemnya pemainnya yang pokok, yang pasti seperti itu. Contoh misalnya di Indonesia, yang kondisi sekarang ya, kiper tuh yang harus Martin Paes atau Martin Paes lah. Kemudian Jai Itses itu juga harus ada, itu sudah ya. Kemarin kemudian yang lainnya mungkin STY pasti lebih paham ya, tapi dia harus punya pakem yang benar-benar pakem, yang baru terganti kalau benar-benar alasannya kuat dan fundamental. Harapan utama yang paling penting bahwa kita harus memiliki mindset underdog. Kita harus menyadari bahwa kita ini peringkat terbawah dalam kualifikasi 3 Piala Dunia. Kita harus menyadari bahwa lawan-lawan kita itu memang lebih baik dari kita. Sehingga kita harus bekerja ekstra keras. Kita harus berjuang mati-matian. Kita harus waspada setiap saat. Selalu begitu ya. Jadi kita tidak boleh berpuas diri, tidak boleh sombong. Dan menurut travel menurut perjalanan di kualifikasi 3 Piala Dunia ini kan sampai saat ini kan poinnya masih mepet-mepet. Seperti misalnya Jepang ditahan imbang kemarin dengan Australia 1-1. Tim-tim lainnya juga
banyak yang draw lah, sehingga poinnya masih mepet-mepet. Nah ini juga membuat kita langit belum runtuh, timnas Indonesia belum gagal, kita masih bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ya mindsetnya harus benar. Jadi kalau bayangkan bagaimana kita harus bisa mengalahkan tim yang lebih kuat dari kita. Bagaimana tim terlemah ini bisa menjadi lolos di ya harapan di peringkat 3-4 lah ya. Dari 6 peserta. Berarti kan harus ada effort yang keras, harus ada semangat yang lebih dari 100%, kinerja yang sangat baik dan tidak meremehkan musuh. Sehingga kalau kita sudah sudah melakukan yang terbaik, ya kita serahkan hasilnya ke yang di atas. Jangan sampai kita terlalu berpuas diri sehingga kita tidak memberikan yang terbaik. Ya gimana mau menang kalau seperti itu, gimana mau lolos. Sekali lagi, opini kaum rebahan beropini dan berharap kepada timnas untuk memiliki mindset underdog, dalam artian karena lawannya lebih kuat, maka mereka harus berjuang 200% lebih dari yang dengan sekuat tenaga lah, dan selalu memberikan yang terbaik dan tidak meremehkan musuh. Nah, jika seperti itu, apalagi dengan kondisi klasmen yang ada, kita masih bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga buat semua kita, dan kedepannya kita bisa timnas bisa memberikan yang terbaik. Oke, mau rebahan lagi dah.